Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda dari Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih cara menentukan nilai uji validitas dan reliabilitas, dan juga cara membaca hasil dari uji validitas. Ingin tahu caranya? Selamat menyaksikan. Pengertian dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur kuesioner kita apakah sudah valid, apakah sudah dapat dimengerti oleh masyarakat atau belum. Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan setelah kita melakukan uji validitas. Jadi kuesioner yang sudah valid semuanya kita lakukan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan paling sedikit kepada 20 responden. Nah, kita akan mulai perhitungannya. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah salah satu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas berhubungan dengan suatu perubahan mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total faktor. Sedangkan validitas item ditujukan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Masukkan dulu data-data kita yang ingin kita validasi dan reliabilitas ke dalam Excel. Nah, di sini dimasukkan pertanyaan-pertanyaan beserta skor-skor dari penilaian kita. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Setelah kita masukkan di Excel, baru kita pindahkan di SPSS di variable view. Nah, di variable view kita masukkanlah data-datanya dari pertanyaan 1, pertanyaan 2 beserta numbering-numberingnya. Setelah kita isi variable view, baru kita masukkan ke data view. Data yang dari Excel tadi kita copy ke data view. Nah, setelah itu kita buka analyze. Setelah kita buka analyze, kita pilih correlate, baru kita pilih bivariate. Nah, kita masukkan semua pertanyaan-pertanyaan kita tadi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Setelah itu kita pencet OK. Nah, akan keluar hasilnya yaitu uji validitas. Nah, di sana ada keluar di skornya. Ada yang pertama 0,500, 0,783 dan 0, yang lainnya. Nah, selanjutnya pada uji reliabilitas. Nah, sama dengan uji validitas tadi. Yang pertama kita buka analyze, lalu selanjutnya kita klik scale. Nah, udah kita klik scale, itu kita di situ ada pilihan reliability. Nah, kita klik reliability. Setelah itu kita masukkan juga tadi 20 pertanyaan tadi, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Nah, setelah itu kita klik OK. Akan keluarlah hasil dari uji reliabilitas kita.
apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka lembar kuesioner dinyatakan valid. R hitungnya yang mana? Nih, R hitungnya yang 0,500. Nah, itu R hitung, sedangkan R tabelnya yang mana? R tabel apabila dia kuesionernya menggunakan 20 responden dengan persen kesalahan 5%, jadi untuk nilai R tabelnya adalah 0,44. Jadi 0,500 lebih besar daripada 0,44. Berarti pertanyaan pertama dinyatakan valid. Begitu juga untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan yang seterusnya. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitas adalah apabila koefisien alpha Cronbach memiliki nilai minimal 0,60. Sedangkan yang kita dapat adalah 0,664. Nah, berarti dari kuesioner kita dinyatakan reliable. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pernyataan yang dari kuesioner tadi, maka didapatkan ada beberapa pernyataan yang tidak valid. Jadi pernyataan yang tidak valid tadi atau yang tidak reliable direvisi kembali, kemudian dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitas. Jika hasil tetap valid dan tidak reliable, maka pertanyaan tersebut akan dihapuskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.